tell me in a sentence who you are. Nobody. Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang meto. Oke, Polo-Polo, di Detektif Realmit kali ini kayaknya aku bisa menunjukkan betapa pentingnya pergaulan dan juga betapa bahayanya ketika di saat kita itu remaja, kadang kan ada anak-anak yang keluar dari rumah lalu punya pergaulan baru ya toh. Nah, cerita kali ini menunjukkan betapa bahayanya anak-anak remaja yang bergaul dengan orang yang salah. Langsung kita mulai cerita Manson Family. Oke, sebelum aku mulai video kali ini, Polo tahu nggak orang-orang hippies itu kayak gimana? Nah, jujur aku sendiri kurang tahu orang hippies kayak gimana, tapi di Korea aku taunya ada yang namanya hippie sperm yang kayak gini. Ya, cewek-cewek kadang pakai hippie sperm. Jujur aku nggak terlalu suka, tapi ada beberapa cewek yang cocok banget pakai sperm kayak gini. Pokoknya hippies itu kayak apa sih sebenarnya? Hippies itu sebenarnya kayak komunitas yang biasanya mereka itu punya gaya berpakaian yang unik, rambutnya juga panjang, dan juga mereka itu lumayan enjoy dengan musik. Jadi perkumpulan anak-anak yang punya gaya yang berani beda. Mungkin kesan positifnya kayak gitu. Iya. By the way, mungkin di antara Polo juga pernah ada yang dengar ungkapan peace, love, and gaul gitu. Nah, itu awalnya diadaptasi dari nilai-nilai yang dianut sama komunitas hippies katanya. Ya, ini sedikit fun fact biar Polo lebih tahu aja. Nah, sekarang kita bakal beneran memulai ceritanya. Dan cowok yang perlu kita kenal di cerita kali ini adalah cowok yang masuk ke dalam komunitas hippies. Dan ini cowok bernama Charles Manson. Nah, cowok bernama Charles Manson ini sebenarnya dari masa kecilnya dia itu memiliki masa kecil yang kurang bahagia. Ayahnya nggak ada, sedangkan ibunya itu seringkali mabuk dan juga ngerampok sehingga berulang kali masuk ke dalam penjara. Sehingga Charles Manson ini hidupnya di jalanan dan nggak ada yang merawat dan tidak menerima cinta kasih dari orang tuanya yang cukup di masa kecilnya. Dan karena Charles ini tumbuh besar di jalan, tentunya dia itu mempelajari cukup banyak hal-hal yang kurang baik kayak ngerampok, nyuri mobil, dan juga ya pokoknya beberapa aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan sehingga dia itu bolak-balik masuk penjara. Jadi bisa dibilang karena tumbuh besarnya di jalan, dia itu cuman ngelihat orang-orang yang kayak gini ini dan itu menjadi cara yang dia pilih untuk melanjutkan kehidupannya. Dan karena ini merupakan pilihannya, dia juga tentunya bolak-balik masuk penjara. Dan sebenarnya Charles ini sempat diasuh sama tantenya sebelum terakhir itu dia masuk ke dalam sebuah asrama laki-laki yang dinamai Gipot Home for Boys. Nah, asrama ini sebenarnya memang merupakan asrama yang gratis yang disediakan sama Amerika khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan masalahnya setelah Charles masuk ke dalam asrama ini, kalau misalnya dia tobat dan juga mulai menghidupi kehidupan yang baik mungkin nggak masalah. Tapi setelah masuk ke dalam situ, dia itu tetap nakal dan beberapa kali berusaha melarikan diri dari asrama itu. Dan beberapa kali juga ketangkap akhirnya dikembalikan lagi ke dalam asrama itu. Dan karena lama-lama Charles ini beneran gak tahan, dia itu kabur ke Indianapolis dan tinggal di jalanan sama orang-orang tunawisma yang berasal dari berbagai background dan kemungkinan besar jarang ada orang yang baik. Dan tentunya setelah Charles kembali ke jalanan, dia ini lagi-lagi berteman baik dengan tindakan kriminal sehingga dia bolak-balik masuk penjara lagi. Jadi balik ke jalanan, nyuri atau gimana, masuk penjara, keluar lagi, nyuri lagi, masuk penjara lagi, mukul orang, masuk penjara lagi. Jadi kehidupannya Charles ini cuman bolak-balik masuk penjara sampai dia itu makin tua. Dan yang menarik, di tahun 1955 Charles ini menikah dengan seorang perempuan bernama Rosalie Jean Wills. Yang menarik waktu aku membawakan cerita Detektif Realmit kayak gini, zaman dulu ataupun penjahat-penjahat pun itu bisa loh nikah. Tapi zaman sekarang orang-orang yang baik itu malah nggak bisa menikah. Dan yang menarik, di tahun 1956 dia ini juga dikaruniai anak pertamanya dan dinamai Charles Manson Jr. Tapi di saat anaknya lahir, laki-laki Charles ini masuk ke dalam penjara karena dia melakukan perampokan. Udah nikah, udah punya anak, masih aja ngerampok. Padahal kalau kita lihat foto pernikahannya, kelihatan udah dewasa. Ya, ini yang menunjukkan tidak semua orang dewasa itu pemikirannya udah kayak orang tua. Ada juga orang-orang yang tampangnya dewasa pemikirannya masih anak kecil. Dan yang menarik, waktu Charles masuk ke dalam penjara, di awal-awalnya istri sama anaknya itu masih sering ke penjara, masih kayak nengokin gitu. Tapi berjalannya waktu, istrinya juga mulai capek sehingga bisa dibilang Charles ini mulai ditinggal sendirian lagi. Dan 2 tahun setelah itu, di tahun 1958, Charles ini sebenarnya udah dibebaskan dari penjara dan yang dia lakukan adalah dia mulai mencari anaknya. Jadi dia itu nggak nyariin istrinya, tapi dia itu masih berusaha mencari anaknya. Nah, masalahnya yang dicari anaknya yang ditemukan sama Charles itu adalah cewek lain lagi yang bernama Candy Steven. Dan dari situ mereka pacaran dan lagi-lagi nikah lagi. Dan setelah nikah mereka ini tinggal di rumahnya
Candy. Jadi 1958 keluar penjara, 1959 udah nikah lagi dan tinggal bareng sama cewek lain. Padahal 1958 dia bilang dia nyariin anaknya ya toh. Dan 1959 udah ganti tujuan. By the way ini karena merupakan cerita kejadian yang dulu, jadi aku nggak tahu apakah pernikahannya ini resmi, apakah ini terdaftar atau gimana, ini nggak tahu. Tapi yang pasti dia itu udah ganti pasangan dan nggak nyari lagi anaknya. Masalahnya setelah pernikahan yang kedua, lagi-lagi Charles ini ditangkap sama polisi karena dia memalsukan cek senilai 37 US dollar. By the way, 37 US dollar dulu berapa? Ya sekitar 70.000 rupiah. Ya tapi memang zaman dulu 1 dolar mungkin lebih berharga ya. Tapi untuk kejadian yang kali ini dia itu tidak dimasukkan penjara, melainkan cuman diberi peringatan. Mungkin polisi juga mikir ya, oh ini udah banyak ini rekor kriminal, sekarang dimasukkan penjara ya menu-menu peringatan aja. Mungkin. Dan kalau setelah itu Charles tobat, cerita ini nggak bakal tak bawakan di Detektif Rehomit karena di tahun 1960 lagi-lagi Charles ini ditangkap sama polisi, tapi kali ini lebih parah karena kali ini Charles ditangkap dengan tuntutan sex trafficking ataupun perdagangan seks alias menjual perempuan untuk diperkerjakan sebagai PSK. Dan kasus ini yang membuat Charles akhirnya dipenjara selama 10 tahun yo. Akhirnya dia ini dipenjara untuk masa yang lumayan lama. Dan yang agak spesial, selama 10 tahun di dalam penjara, Charles ini akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan yo. Pencerahan. Oke, pencerahannya apa? Bakal tak ceritakan, sabar dulu. Di penjara, Charles ini mulai suka belajar main alat musik dan salah satunya adalah gitar. Dan Charles ini belajar sama salah satu ketua gangster yang juga kebetulan ada di dalam penjara itu. Nah, ketua gangsternya ini bernama Alvin Karpis, nggak terlalu penting tapi sebatas tahu namanya aja. Dan mungkin karena masa penjaranya itu lama banget, dari awal yang dia itu cuma sebatas main gitar, cuma belajar gimana caranya F, C, D gitu. Lama-lama dia ini akhirnya memiliki impian untuk menjadi seorang rockstar. Yo, 10 tahun ini ternyata mengubah seseorang. Jadi selama di penjara, Charles ini akhirnya temenan sama Alvin dan terus-menerus dia itu belajar gimana caranya main gitar. Selain menghabiskan waktu sama Alvin, Charles itu bener-bener sendirian. Dia itu antisosial, menyendiri, nggak mau ngomong sama siapapun, cuman main gitar. Jadi kalau ada waktu kosong ya dia di selnya sendiri main gitar sambil nyanyi. Kalau nggak sama Alvin, ya sendiri. Cuman kayak gitu selama 10 tahun. Nah sekarang lanjut lagi ceritanya di tahun 1967. Akhirnya Charles ini dibebaskan di tahun 1967 ini. Tapi aslinya Charles itu sebenarnya nggak pengen dibebaskan. Justru dia itu lebih suka di dalam penjara karena dia itu benar-benar bisa kayak mencari jati dirinya sebagai seseorang yang mencintai musik gitu. Tapi ya mau gimana, dibebaskan ya dia harus keluar ya toh. Tapi setelah Charles keluar, dia itu baru nyadar kalau dia itu nggak punya siapa-siapa. Pasangan juga udah nggak ada. Dia mau nyari anak ya udah nggak tahu anaknya di mana. Jadi benar-benar sendirian. Dan di saat dia kebingungan harus kemana, ternyata di tahun-tahun itu di Amerika itu ada satu tren baru. Jadi orang-orang yang bebas dari penjara itu mulai masuk ke sebuah komunitas, yaitu komunitas hippies. Dan awalnya Charles itu nggak tahu komunitas hippies ini apa karena waktu dia masuk penjara nggak ada yang namanya komunitas hippies. Tapi setelah beberapa tahun di dalam penjara dia udah suka musik, keluar ternyata ada satu komunitas namanya hippies. Dilihat kok ya keren, ada musiknya, aku ya juga suka musik, ya udahlah aku tak masuk ke dalam komunitas ini. Nah ini awal mulanya. Dan awalnya Charles ini mulai pindah dari satu daerah ke daerah lain dengan cara numpang truk. Yo dulu waktu aku di Malang yo ada bocah-bocah yang kayak gini. Ya mungkin sekarang juga ada, tapi Charles ini juga menggunakan cara ini sebagai transportasinya. Jadi kemana-mana bajunya mau gimana, yang penting ada gitar. Wis hidupnya itu kayak gitu. Terus kalau misalnya cuacanya lagi bagus, langitnya lagi bagus, yo nyanyi di mobil, terus kayak ngerasa ada vibe-nya. Yo kayak gitu itu. Terus kalau misalnya udah nyampe di daerah baru, tinggal sama orang-orang homeless gitu. Nah masalahnya Charles ini kan sebenarnya udah lumayan tua ya, toh dia udah nikah 2 kali, udah gitu udah masuk penjara berulang kali. Jadi usianya ini udah lumayan banyak. Dan di saat Charles ikutan ke komunitas hippies ini, dia baru nyadar ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam komunitas itu adalah anak-anak muda yang kabur dari rumah ataupun yang diusir dari rumah mereka. Tahu ya toh waktu kita sekolah dulu kita berantem sama mama atau papa, aku tak keluar dari rumah ini. Nah ada anak-anak yang kayak aku setelah ngomong kayak gitu ke mama paling yuk ke supermarket, paling yuk ke rumah teman. Tapi ada juga beberapa teman yang benar-benar ikutan kayak apa ya, zamanku dulu ada kayak anak-anak punk gitu. Nah mereka beneran tinggal bareng terus makan bareng. Aku nggak tahu sekarang ini masih ada atau enggak, tapi komunitas hippies ini juga mirip kayak gitu. Anak-anak yang keluar dari rumah itu kumpulnya di komunitas hippies dan di situ ketemu sama Charles. Di situ Charles itu mulai mikir, loh ini kan anak-anak muda yang menjauh dari orang tuanya. Nah di situ Charles mulai menjadi sosok yang baru. Dia bilang, ya udah aku tak jadi orang tua kamu, oke? Anak-anak mulai sekarang
aku ini ommu, aku ini papamu, oke? Jadi kamu dengerno aku ae, hidupmu pasti aman. Nah, di situ Charles ini mulai menjadi sosok yang baru di dalam sebuah komunitas hippies ini. Charles sama anak-anak yang keluar dari rumah ini sebenarnya mereka itu tinggal di gedung tua yang udah ditinggalkan, lebih tepatnya di gedung bekas peternakan yang dinamai Span Ranch. Jadi benar-benar udah nggak dipakai, bekasnya hewan gitu. Nah, mereka tinggal di situ. Dan di situ Charles ini bisa dibilang mulai mencuci otak anak-anak muda itu dengan cara bilang kamu harus jauh dari orang tua, kamu harus jauh dari ini. Dan dibuat biar anak-anak ini benar-benar bergantung ataupun tergantung ke si Charles ini. Jadi agak mirip sama agama sesat. Ya, agak kayak gitu. Dan di situ Charles pun mulai merasa kayak ada pengikutnya, dihargai. Jadi dia pun mulai ngerasa berguna mungkin. Dan anak-anak yang udah sangat turut sama Charles ini tentunya dibuat tidak benar. Dikasihlah obat-obat terlarang, bilangnya obat penenang. Anak-anak udah ngefly, otaknya juga mulai rusak. Kepalanya mulai diisi dengan ajaran-ajaran yang gak jelas sama si Charles ini. Jadi anak-anak muda ini beneran bisa dibilang diperangkap di kehidupannya Charles ini. Dan mereka gak tahu apa yang salah karena Charles ini satu-satunya orang tua yang membimbing mereka. Dan di situ Charles udah mulai menjadi presiden di dalam komunitas itu. Anak-anak ini namanya juga diubah. Charles juga yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan siapa yang boleh pacaran sama siapa. Dan yang menarik, anak-anak ini pun juga menganggap Charles sebagai orang tuanya. Jadi kalau kita yang lihat ataupun orang-orang normal yang lihat, itu kita pasti ngerasa ini kok komunitas aneh. Tapi kalau dari dalam, orang-orang yang udah ada di dalam, mereka ngerasa, nah kita ini keluarga, kita family, kita adalah orang-orang yang benar-benar berbagi darah. Kesan kayak gitu. Dan sebenarnya melebihi keluarga, Charles ini udah bisa dianggap kayak Tuhan gitu. Apa yang disampaikan Charles itu adalah kebenaran dan itu adalah suatu hal yang harus kita percaya kayak gitu. Dan ini merupakan awal mula dari malapetaka. Tadi kan kita udah tahu Charles selama ada di penjara, dia ini belajar musik dan dia ini mulai memiliki cita-cita ataupun impian untuk menjadi seorang rockstar ya toh. Dan sebenarnya salah satu grup yang menginspirasi si Charles ini adalah grup yang bernama Beatles. Tentunya kita pernah dengar. Dan dia itu sukanya itu nggak cuma sebatas ngefans ataupun mengidolakan, tapi dia ini udah masuk ke dalam tahap obsesi. Jadi benar-benar terobsesi, bahkan musik-musiknya pun itu nggak cuma dinikmati, tapi setiap kata-katanya itu mulai diartikan dan dikasih makna-makna yang tidak seharusnya. Kebetulan Charles ini suka banget sama lagu berjudul Helter Skelter yang berasal dari album White Album. Dan kalau Polo cari arti dari lagu ini sebenarnya sebatas sebuah perosotan yang berbentuk spiral gitu. Jadi makna aslinya itu cuman kayak gitu, tapi Charles ini mengartikannya sedikit berbeda. Charles denger lagu ini, dia mikir kayak gini. Lagu Helter Skelter ini mengandung sebuah pesan rahasia yang sangat dalam. Gak banyak orang tahu, tapi aku tahu apa pesan yang mau disampaikan sama Beatles melalui lagu ini. Nah, Charles ini udah mabuk sendiri gitu loh. Dan pesannya ini kalau berdasarkan Charles itu katanya kayak gini. Beatles itu mau bilang ke pengikut-pengikutnya kalau dunia ini mau kiamat. Sebentar lagi bakal ada perang ras antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Dan orang-orang kulit hitam ini bakal marah, nyerang orang-orang kayak kita kulit putih dan membuat dunia ini hancur. Jadi lagunya Beatles yang berjudul Helter Skelter ini maknanya itu diartikan seperti ini sama si Charles. Dan ini benar-benar dipercayai sama Charles dan bahkan ini juga disampaikan kepada anak-anak yang ada di komunitas hippies. Dan yang menarik, Charles itu nggak cuma bilang ini ke anak-anak sebatas apa yang dia rasakan, tapi membuat anak-anak itu benar-benar percaya dan bahkan nyuruh anak-anak ini untuk sembunyi sampai perangnya udah selesai. Nanti kalau perangnya udah selesai, baru kita keluar untuk memimpin dunia. Nah, bahkan bisa dibilang ini childish, tapi mereka satu komunitas itu benar-benar percaya dan yakin kalau ini bakal kejadian gitu. Dan tentunya perang seperti ini nggak terjadi. Dan kalau misalnya nggak terjadi kan seharusnya Charles mikir, mungkin pemaknaannya salah, mungkin aku memahaminya salah. Harusnya mikir kayak gitu ya toh. Tapi nggak. Charles mulai mikir kayak gini. Seharusnya perang ini udah terjadi. Kok nggak terjadi sih? Kalau ini nggak terjadi gimana ini? Ini toh yang dimaksud sama Beatles.
Karena perang yang seharusnya terjadi nggak terjadi. Aku yang paham pesannya. Aku yang harus memulai perang ini. Ya, perang ini harus kita buat dan kita harus mulai membuat perang ini. Jadi Charles itu yakin kalau ini harus terjadi sehingga dia memutuskan untuk membuat perang ini. Duh, ya pembuati. Nah ini, kita pengen tahu ya toh gimana Charles membuat perang ini. Charles itu kepikiran untuk ngajak anak-anaknya ataupun pengikut-pengikutnya untuk ataupun menghabisi orang-orang terkenal yang berkulit putih, dan nantinya ini direkayasa seolah-olah ini perbuatan orang kulit hitam biar perang kulit hitam dan kulit putih ini terjadi. Jadi kayak ini tak sulut apinya biar perangnya kejadian sesuai sama lagunya Beatles. Nah itu yang ada di dalam pikirannya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi target? Betul. Nah sebenarnya waktu si Charles ada di dalam penjara, dia kan benar kayak menjiwai dunia musik ya toh. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia itu sempat kenal sama seseorang bernama Terry Melcher yang merupakan produser musik. Setelah kenal, Charles ini pernah bilang ke Terry kayak gini, ini loh aku pernah bikin lagu, ayo kita produser. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, lagu buatannya Charles ini yo sebatas lagu sederhana yang yo bukan sekelas untuk diproduksi gitu, sehingga Terry nolak gitu. Nah ini bikin Charles itu nggak terima, dan rasa marahnya ini masih ada di dalam hatinya Charles. Sehingga sasaran pertama yang ditunjuk sama Charles adalah Terry. Charles ini bilang ke anak-anaknya, ayo kita cowok bernama Terry ini. Dan yang menarik, Charles ini berhasil mencari tahu tempat tinggalnya Terry. Yo ini yang mengagetkan. Kalau berdasarkan informasi yang mereka dapat, Terry ini tinggal di sebuah rumah mewah yang ada di nomor kode posnya itu 10050 di jalan Cielo Drive, Hollywood. Jadi Charles sama anak-anaknya ini pergi ke tempat itu, dan pada tanggal 8 Agustus tahun 1969 Charles ini benar-benar melakukan aksinya sesuai dengan rencananya. Nah Charles ini pergi ke sana dengan 5 pengikutnya. Namanya itu Tex Watson, Susan Atkins, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel, sama Linda Kasabian. Mereka berenam ke sana, tapi masalahnya rumahnya itu betul rumahnya Terry, tapi Terry itu nggak menempati rumah itu, dan rumahnya ini disewakan kepada seorang sutradara yang juga terkenal berkulit putih juga bernama Roman Polanski. Dan yang sangat disayangkan, Roman Polanski ini tinggal sama istrinya bernama Sharon Tate yang kebetulan juga hamil anak pertamanya di rumah itu. Roman ini sutradara terkenal, sedangkan Sharon ini merupakan aktris terkenal di zaman itu. Sharon ini terkenal dikarenakan film berjudul The 13 Chairs, 13 kursi. Aku juga gak pernah nonton, tapi sebatas aku menyampaikan. Jadi rumahnya Terry ini bener rumahnya Terry, tapi yang ninggalin itu Roman sama Sharon. Tapi jujur si Charles gak peduli, dan dia memang targetnya orang kulit putih yang terkenal ya. Dan sesampainya di sana, Charles langsung nyuruh pengikut-pengikutnya untuk semua orang yang ada di dalam rumah itu dengan cara sebrutal mungkin. Dan masalahnya yang waktu itu ada di rumah itu istrinya. Roman kebetulan ada proyek di Eropa, sehingga yang tinggal di rumah itu cuman Sharon bersama dengan beberapa temennya yang lagi nginep di rumah itu. Dan ini terjadi pada pukul 12:30 pagi hari atau malam hari. 4 orang masuk ke dalam rumah, yaitu Tex, Susan, Leslie, dan Patricia. Sedangkan Linda, dia ini nggak ikutan masuk karena ditugaskan sama Charles untuk menjaga-jaga ada nggak mobil yang datang ataupun polisi yang datang. Nah pokoknya Charles sama 4 pengikutnya masuk ke dalam rumah itu, dan korban pertama adalah laki-laki bernama Stephen Perrin yang berusia 18 tahun yang kebetulan habis main sama penjaga di rumah itu, dan dia langsung 4 kali dan langsung mati di mobilnya. Setelah itu mereka lanjut masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah mereka menemukan satu laki-laki yang lagi tidur nyenyak di sofa. Nah laki-laki ini merupakan, namanya susah ini, Wojciech Frykowski yang merupakan temannya Sharon. Dan yang menarik, Frykowski ini bukannya tapi malah dibangunkan. Woi bangun, nah kayak gitu. Nah Frykowski bangun kaget loh. Kamu siapa? Loh ini jam berapa ini? Loh ini apa? Nah di situ pengikut-pengikutnya bilang kayak gini, I'm the devil, I'm here to do the devil's business. Jadi kayak aku setan, dan di sini aku datang untuk melakukan pekerjaan setan kayak gitu. Dan setelah dicek di dalam rumahnya ini ada 4 orang. Ada Frykowski, ada Abigail Folger. Nah Abigail Folger ini pacarnya Frykowski yang kebetulan lagi baca buku di kamar tidur. Lalu ada satu cowok bernama Jay Sebring yang merupakan mantan pacarnya Sharon. Ini aneh yo. Sebagai orang Asia ini kok
kok iso mantan pacarnya datang ke rumah mantannya yang udah nikah, yang lagi hamil ya pokoknya. Tapi dia ini juga merupakan hairstylistnya Sharon. Nah jadi dia ada di rumah itu sama Sharon. Jadi ada 4 orang kayak gini, 2 cewek 2 cowok. Nah mereka semua dikumpulkan di ruang tengah. Dan kondisinya satu hal yang perlu kita tahu, Sharon ini lagi hamil 8,5 bulan. Bisa dibilang 2 minggu lagi udah mendekati tanggal lahiran gitu. Nah setelah mereka berempat ini dikumpulkan di satu ruang, mereka itu enggak, tapi maunya itu satu demi satu. Dan salah satu pengikutnya Charles yang bernama Tex ini mengikat lehernya Jay sama lehernya Sharon. Nah masalahnya Jay itu ngerasa Sharon ini loh lagi hamil, ojo gitu, ayo rek, yang Sharon dilepaskan aja, yang lain gak apa-apa, tapi Sharon ini loh dia hamil, jangan dong. Jadi Jay itu coba melakukan perlawanan dengan alasan seperti ini. Dan pengikutnya Charles yang bernama Tex ini merasa gak terima dan langsung dar. Jay meninggal. Nah itu pun dipakai pisau berulang kali. Udah mati, sisa 3 orang gitu. Dalam kondisi seperti ini, untungnya Frykowski itu berhasil melepaskan ikatan tangannya dan dia melakukan perlawanan, bahkan berhasil melarikan diri ke pintu depan sambil teriak minta tolong gitu. Tapi pengikutnya Charles yang bernama Tex ini lagi-lagi muncul dan Frykowski sebanyak 2 kali, dan setelah itu Frykowski juga ditusuk berulang kali sampai benar-benar meninggal alias di overkill. Dan sekarang kondisinya cuma sisa Sharon sama Abigail, dan mereka berdua ini memohon-mohon untuk tidak dan mereka janji mereka nggak bakal lapor ke polisi gitu. Tapi tentunya pengikutnya Charles yang udah pingin nggak peduli. Dan dalam kondisi seperti ini sebenarnya Abigail pun melihat kondisi gitu. Ada nggak kesempatan buat aku untuk melarikan diri? Soalnya si cowok kan ada yang lari ke sana, ada yang ke sana. Jadi pelakunya itu lumayan nyebar gitu. Dan kebetulan Abigail ini ngelihat pelakunya itu lagi tersebar, ada yang di luar, ada yang di sini gitu. Nah Abigail melihat kesempatan itu, dia coba melarikan diri. Tapi Tex yang lagi Frykowski, dia ngelihat Abigail yang lagi lari, langsung Abigail dikejar dan pakai pisau hingga meninggal. Nah sekarang kondisinya tinggal Sharon. Sharon ini hamil 8,5 bulan, gak mungkin dia bisa lari kenceng. Udah gitu dia ngelihat temen-temennya yang dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Dia coba memohon kepada pelaku-pelakunya ini, mohon please saya jangan dibunuh, boleh nggak saya diizinkan hidup sampai anak saya aja yang lahir, nggak apa-apa saya tapi please izinkan saya bisa melahirkan anak saya. Sharon ini udah memohon-mohon kayak bener-bener kayak sampai nangis-nangis gitu. Tapi salah satu pengikutnya Charles yang bernama Susan itu malah bilang, cewek murahan, kamu kira ada tak ampun buat kamu, ha? Kamu itu tak lihat ya, emang pantasnya mati deh bareng bayi kamu. Sharon beneran langsung sehingga Sharon langsung meninggal karena Susan langsung pisau berulang kali. Dan yang meninggal tentunya gak cuma Sharon, tapi juga anaknya yang ada di dalam kandungan. Setelah mereka melakukan tindakan keji seperti ini, mereka itu membersihkan tempat dan meninggalkan satu tulisan bertulisan PIG, pig gitu ya, kayak babi gitu. Nah, pig ini ternyata merupakan ejekan untuk polisi yang sering digunakan oleh kelompok ataupun aktivis orang berkulit hitam. Nah, kenapa dituliskan kayak gini? Jadi ada orang kulit putih yang meninggal dan ditulisi pig, biar polisi itu menduga ini merupakan tindakannya orang kulit hitam. Nah, itu rencananya dan ini yang dilakukan. Dan keesokan harinya waktu ART-nya datang, ya ART-nya kaget dan ini langsung dilaporkan kepada polisi. Dan awalnya polisi juga ngira kalau ini merupakan tindakan kelompok dari orang-orang berkulit hitam. Nah, masalahnya kalau mungkin berhenti di sini kejadiannya nggak terlalu buruk, tapi pada tanggal 9 Agustus Charles ini ngerasa masih nggak puas. Jadi keesokan harinya itu setelah kejadian yang kemarin, dia ini lagi-lagi ngajak pengikutnya untuk melakukan aktivitas lain. Dan malam itu mereka pergi ke rumah pengusaha yang sangat kaya, namanya itu Leno dan juga Rosemary LaBianca. Nah di situ lagi-lagi mereka masuk dan 2 orang ini dengan cara yang sama dan dibuat sangat keji. Dan lagi-lagi kali ini mereka juga tinggalkan tulisan Death to Pigs dan juga Helter Skelter. Dan tentunya 2 pembunuhan ataupun 2 aksi ini membuat Amerika sangat ramai dan orang-orang kaya yang tinggal di Amerika di masa itu langsung mulai nyewa bodyguard untuk menjaga keamanan mereka. Dan sebenarnya kasus ini nggak pernah terpecahkan. Jadi mau polisi, mau siapapun, mereka itu nggak berhasil mencari siapa pelakunya. Bahkan mereka itu nggak pernah curiga Charles dan juga komunitas hippies ini. Sampai cewek yang bernama Susan itu tadi, kan ada cewek yang bernama Susan Atkins atau pengikutnya Charles. Dia ini di tahun yang sama kebetulan ketangkep sama polisi atas kasus perampokan mobil dan divonis untuk masuk ke dalam penjara. Nah masalahnya setelah masuk ke dalam penjara,
Susan ini dengan bangganya bilang ke teman-teman yang ada di sel kalau dia merupakan pelaku pembunuhan Sharon Tate. Nah di situ dia bangga, oh ini aku gini-gini sama temanku gini. Nah ini diceritakan ke teman selnya. Nah masalahnya Susan ini kan masuk ke dalam penjara diakibatkan perampokan ya toh, sehingga di dalam penjaranya semua itu yo pelaku-pelaku perampokan gitu. Tapi di situ mereka jadi dengar kalau Susan ini pernah melakukan pembunuhan dan gak pernah tertangkap. Dan juga ngeri ya toh, sehingga teman-teman yang ada di satu sel ini melaporkan hal ini kepada staf yang ada di penjara ataupun petugas penjara, dan ini yang membuat Susan akhirnya dibawa ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan Sharon Tate. Dan setelah dibawa ke pengadilan, di situ Susan baru mulai menyebutkan nama-nama pelaku lain termasuk Charles Manson. Dan sebenarnya yang menjadi masalah setelah mereka dibawa ke sidang, jaksa kan tahu kalau otaknya itu adalah Charles Manson, tapi gimana caranya membuktikan kalau Charles Manson ini kepalanya? Karena tentunya kepala dari tindakan kriminal kayak gini harus mendapatkan hukuman yang lebih berat gitu. Tapi masalahnya untuk membuktikan hal ini itu gak mudah gitu. Dan bahkan saat Charles dipanggil untuk ke sidang, dia itu datang dengan dahinya yang disilang X yang dia sendiri ukir pakai pisau gitu. Dan nantinya itu malah X-nya itu diukir kayak bentuk logonya. Dan waktu Charles ditanya kenapa dahinya dibuat ukiran kayak gitu, dia bilang, oh karena aku udah dicoreng di kalangan masyarakat makanya tak coret. Dia bilang kayak gitu. Dan selama di sidang, ini bakal tak tunjukkan sedikit video bagaimana tindak lakunya Charles. Ini benar-benar kelihatan kalau Charles itu nggak normal. Buat pol-pol yang mungkin cuma dengarkan audio dari Detektif Real Meet, aku tahu lumayan banyak dari pol-pol yang dengarkan ini sambil pulang dari kerja gitu. Nah sekarang coba lihat videonya dan lihat bagaimana Charles itu ngomong di sidang. God, I guess you're my best friend, being I invented you. Jadi sidangnya ini menjadi agak nggak karuan karena sidang kan seharusnya serius dan juga benar-benar membicarakan masalah pembunuhan ya. Tapi Charles ini nggak peduli, dia malah hahaha, dia malah menunjukkan sisi gilanya, sehingga jaksa kesusahan untuk mencari bukti kalau Charles ini adalah otaknya. Nah tapi untungnya ini agak panjang ceritanya. Pada akhirnya jaksa itu kepikiran gimana caranya membuktikan kalau Charles ini adalah otaknya, yaitu jaksanya ini mencari Linda Kasabian, ya salah satu pengikutnya yang nggak ikut masuk ke dalam mobil. Nah dia ini kan tidak ditunjuk sebagai pelaku ya toh. Nah dia ini memberikan kesaksian kalau kepalanya itu Charles, sehingga Charles itu bisa dihukum sebagai kepala dari kejadian kali ini. Dan berdasarkan kesaksian ini, akhirnya 9 bulan persidangan yang panjang ini akhirnya berakhir pada tanggal 25 Januari tahun 1971, sehingga Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten semuanya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan mendapatkan hukuman mati. Tapi masalahnya di tahun 1972 California ini menghapus sementara waktu hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, sehingga mereka pada akhirnya tidak dihukum mati tapi dipenjara seumur hidup. Dan nantinya Charles itu baru mati di tahun 2017 saat dia berusia 83 tahun. Tapi sampai detik terakhirnya pun Charles itu mengaku kalau dirinya tidak bersalah. Dia tidak pernah mengaku kalau dirinya bersalah. Dan tentunya karena mereka semua dipenjara seumur hidup, akhirnya mereka mati di tahun-tahun yang berbeda, tapi berakhir seperti ini. Oke, polo-polo. Detektif Real Meet kali ini kayak gini, jujur ini panjang banget. Aku rekamannya ini 53 menit, tapi satu hal yang bisa tak serap ataupun satu pesan yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah buat polo-polo yang lagi berantem sama orang tua ataupun lagi gak enak sama orang tua, it's okay. Gak apa-apa kamu bisa berantem sama orang tua, gak apa-apa kamu bisa marah sama orang tua kamu bisa gak terima sama orang tua kamu. Tapi jangan sampai kamu meninggalkan orang tua dan pergi ke pergaulan yang salah. Ya memang ada juga orang tua yang mungkin gak benar dan perlu menjauh dari orang tua, tapi kebanyakan kan orang tua ya gak segila itu ya. Jadi buat teman-teman ataupun polo-polo yang lagi berantem sama orang tua dan kepikiran untuk keluar dari rumah, pikirkan baik-baik, seburuk-buruknya rumah itu masih indah dibandingkan di luar sana. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video